bagi market ya, tata kelola, kemudian juga kredibilitas, ya, independensi itu menjadi penting. Nah, kalau kemudian mengapa lembaga sebesar OJK atau kemudian BI ini kok sepertinya tanda kutip lambat sekali gitu. Nah, ini Pak Rizal kira-kira melihat dengan mundurnya ya mungkin Direktur Utama BI, tapi yang agak kaget kita itu karena OJK ini pejabat petingginya itu empat-empatnya menguntungkan diri sekaligus. Ini apakah ini sesuatu yang lazim, merupakan tanggung jawab moral atau ada tekanan yang sangat luar biasa ini kira-kira? Memang gini ya, saya itu melihat Menteri Keuangan itu sering kali ya, meskipun dia orang market, mestinya statementnya itu menjaga kredibilitas fiskal. Kira-kira dengan jatuhnya IHSG itu pengaruh nggak ke FDI, Foreign Direct Investment di sektor real kita? Selamat datang di Esher On, Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya akan membahas terjun bebasnya indeks harga saham gabungan IHSG Indonesia hingga terjadi trading halt dan menyebabkan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengundurkan diri dan diikuti oleh 4 pejabat tinggi OJK lainnya. Nah, bagaimana seharusnya pemerintah dan para stakeholder menyikapi ancaman MSCI yang akan menurunkan kasta BEI kita dari emerging market menjadi frontier market. Untuk itu, langsung saja kita ngobrol dengan Ketua Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Bapak Dr. M. Rizal Taufikur Rahman, MSI. Selamat siang Pak Rizal, apa kabarnya? Selamat siang Pak Edi, makasih. Sehat ya? Sehat. Terima kasih sudah podcast dengan kami. Sama-sama Pak. Nah ini Pak Rizal nih kan MSCI ini mengeluarkan satu rilis saja, sentimen negatif itu langsung anjlok sekali indeks harga saham kita, gabungan kita. Ini kira-kira apakah hanya faktor itu atau ada faktor fundamental lainnya? Iya, yang pasti MSCI ini punya otoritas untuk menyusun indeks, ya, dan juga mengungkap indeks di setiap negara berkaitan dengan masalah indeksasi di sektor keuangan suatu negara. Gitu. Nah, termasuk Indonesia di indeks memang sudah cukup lama sebenarnya situasi ini. Bahkan kalau kita masih ingat kasus Jiwasraya, itu juga pernah diingatkan di situ. Dan mestinya kita belajar dari situ, ya, atau Asabri. Ya. Tiba-tiba ada kasus ini, MSCI juga mengingatkan lagi, tetapi kok dilalahnya ini tidak responsif juga. Padahal peringatannya sudah sejak Oktober 2025 lalu. Betul. Sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Nah, problematiknya ada di mana? Kalau kita lihat dari situasi ini menunjukkan berkaitan dengan tata kelola. Ya. Jadi nampaknya tata kelola di dalam memanage ya perbaikan untuk indeks-indeks tadi itu lambat responnya. Tapi transparansi gimana? Ini kan diprotes juga masalahnya tidak transparansi, kurang transparansi kita, itu gimana? Saya kira masalah kredibilitas dari otoritas pengelola itu, yang seharusnya mereka memfollow up itu. Memfollow up kemudian melakukan antisipasi kebijakan-kebijakan atau kebijakan-kebijakan yang memang bisa setidaknya mengurangi risiko-risiko terhadap indikator keuangan di Indonesia, termasuk di pasar uang, pasar kapital atau saham gitu ya. Dan ini tentu ya kalau di Indonesia karena ada lembaga yang kemudian punya otoritas untuk menjaga itu, ya harusnya itu yang harus segera gitu melakukan kebijakan antisipasi pengelolaan agar kredibilitas, kemudian juga stabilitas keuangan gitu ya, dan juga sistem keuangan kita aman gitu. Nah ini sepertinya ada pembiaran apa kan dari Oktober 2025 hingga Januari ini kan? Betul, harusnya ini kan saling ingat ini
ya harusnya saling mengingatkan lembaga yang terkait dengan itu, baik di sektor uang, sektor kapital maupun di moneternya. Nah, nampaknya ini biasa koordinasi, saya kira. Jadi atau juga ingin menjaga agar ya sistem keuangan kita aman, ya, dengan melakukan berbagai penyelesaian atau kebijakan yang short term, tidak fundamental gitu. Nah, bahkan inilah yang saya kira mesti diungkap mengapa gitu. Jadi sampai sekarang belum tahu pastinya apa penyebabnya, kenapa dari pihak Bursa Efek Indonesia ataupun OJK kita itu sepertinya lamban atau tidak responsif terhadap peringatan. Dan ini kan memang sekarang kan enforcement menjadi penting kan. Makanya polisi kan sekarang juga sedang masuk karena berkaitan dengan perusahaan Sinhan ya. Betul. Tapi yang Barreskrim Polri yang masuk periksa dan mengambil data-data menyita bukan bukti ya dari PT Sinhan ini, kan itu terkait dengan kasus lama yang sudah diputus pengadilan. Betul. Kan bukan karena kasus yang anjloknya IHSG kita ini. Betul. Ya, ini kan menjadi klarifikasi sebenarnya untuk kasus yang itu. Nah, sehingga apa? Apakah ya karena ini berkaitan dengan kredibilitas sebuah tata kelola dan enforcement ya, kemudian juga trustment ya dari sebuah lembaga yang mempunyai otoritas di dalam menjaga sistem keuangan negara, maka tentu enforcement menjadi penting karena bagi market ya tata kelola, kemudian juga kredibilitas ya, independensi itu menjadi penting. Nah, kalau kemudian mengapa lembaga sebesar OJK atau kemudian BI ini kok sepertinya tanda kutip lambat sekali gitu menyelesaikan masalah ini. Menurut saya berkaitan dengan sistem yang ada saat ini. Berarti ada yang salah dengan sistem kita gitu. Saya kira tidak dijalankan secara harmonis, kemungkinan di situ, dan koordinasi itu. Apakah itu by system gitu ya? Nah, itu yang nanti bisa dilihat gitu. Apakah koordinasinya memang tidak membuat kedua lembaga ini, termasuk juga saya kira lembaga punya otoriter moneter katakanlah, meskipun ini adalah ranahnya di OJK dan juga katakanlah di BI. Mestinya dua ini kan punya kredibilitas di dalam menjaga tata kelola dan bukan arah saja ya, tapi menjaga policy ini gitu. In the short term terutama. Dan yang kita khawatirkan adalah bahwa nampak menjaga agar indikator ini di level atau di mata market itu bagus. Padahal di dalamnya udah masalah. Mereka tahu gitu loh. Itu yang kita tidak harapkan kan. Ya, tentunya nggak boleh seperti itu. Artinya kalau ada masalah harus diantisipasi meskipun tidak diumumkan secara vulgar atau secara terbuka supaya tidak terjadi kekacauan di market ya. Betul. Tapi kan harus diatasin dan segera diperbaiki, misalnya tentang transparansi, tentang siapa ultimate beneficiary owner-nya, supaya tahu nih kira-kira saham ini gimana, terus masalah free float segala macam kan. Ini kan artinya data-data yang banyak yang tidak benar dan banyak katanya ini saham gorengan nih. Nah, justru disinilah ya emiten semu ya. Kan emiten justru malah emiten yang dikhawatirkan ini bukan, kan kalau dalam market ideally individu-individu yang kemudian dia bersaing, ya bertransaksi bebas, gitu ya, bebas di market. Ini khawatir ada yang kemudian based on kelompok-kelompok gitu ya. Dan jangan-jangan grup-grup ini memang owner juga. Nah, pakai nama-nama dan tangan-tangan orang. Betul. Soalnya banyak yang transaksi jual beli padahal adalah mereka sendiri. Dan ini menurut data ya, itu bisa saja di atas 90% kan dikhawatirkan. Bahkan emiten yang bersaing sisanya bahkan 7% gitu. Jangan ya, kita tidak berharap ini terjadi ya. Tetapi kalau kemudian ini tidak diselesaikan, maka market kredibilitasnya menjadi terancam kan gitu. Artinya sangat sensitif ya terhadap kepercayaan, trustnya nggak ada, dan juga transparansi terhadap permasalahan. Karena permasalahan kalau di pasar itu harus terbuka, siapapun harus akses.
harus akses. Termasuk juga misalnya indeks-indeks dari MSCI juga harus terbaca oleh market gitu. Ya, meskipun keputusan polisinya kan ada di ranah otoritasnya kan gitu. Bukannya Menteri Keuangan kita Pak Purbaya juga udah memperingatkan jauh sebelumnya tentang saham-saham gorengan ini? Betul. Jadi justru saham-saham gorengan ini kan Pak Purbaya orang market. Ya, beliau sangat tahu gitu ya. Mana yang goreng, mana yang yang betul-betul kompetitif di market. Dan inilah yang kemudian Pak Purbaya sekarang statementnya kan dulu udah diingetin kan gitu, tapi ternyata ya itu salah sendiri. Kenapa nggak kemudian dilakukan? Nampaknya kalau saya lihat ya di sektor keuangan ini ya tadi ada emiten yang tanda kutip ya free loan-nya itu ya semu gitu. Ya. Free float-nya. Free float. Yang sekarang nggak salah masih 7,5%. Betul, 7,5%. Kan diminta MSCI untuk naikkan sampai 15%. Dan sampai batas waktu nanti kalau semuanya nggak bisa diatasi, sampai bulan Mei 2026 peringkatnya akan diturunkan di kastanya. Kastanya dari emerging market menjadi frontier market itu. Dan itu jangan-jangan itu yang justru permasalahan yang selama ini tidak diselesaikan. Nah, padahal BEI, Bursa Efek Indonesia dan OJK juga sudah mengklaim bahwasanya mereka sudah membentuk tim khusus akhir tahun 2025 yang lalu. Tapi kinerjanya sepertinya nggak kelihatan apa-apa nih. Nah, ini saya kira di sini juga ya mestinya tim ini benar-benar langsung ke akar problem, ke akar masalahnya. Nah, nampaknya mereka juga ketika melihat permasalahan seperti itu, lagi-lagi ya tidak bisa melakukan masukan atau intervensi terhadap situasi itu. Nah, karena apa? Ya tadi karena nampaknya ada situasi yang memang yang market itu tidak merespon terhadap masukan-masukan itu. Ya, kalau memberikan masukan ya kemudian temuan-temuan ya mungkin follow up dari rekomendasi itu juga tidak berjalan gitu. Kalau saya lihat karena apa? Pertama dari sisi market itu memang sudah tanda kutip ya ketika diperbaiki sudah nggak jalan karena tadi free float-nya sudah terlalu rendah. Ketika sudah rendah dimainkan lagi sama owner, bukan market yang bermain. Persis, mestinya yang diperbaikan kan marketnya. Ya, jangan-jangan selama ini ownernya yang besar itu yang justru mempengaruhi terhadap market gitu. Nah sehingga ya katakanlah OJK maupun BEI ya tidak bisa kan market katakanlah, ini bukan market, yang marketnya memainkan, kemudian mereka bisa goreng. Ya siapa yang bisa mengendalikan? Nah disitulah sebenarnya ketegasan dan kewibawaan dari otoritas itu. Nah, dan juga mereka-mereka yang di otoritas ini kan harus bisa mencium apakah market yang sekarang lagi bermain itu jual belinya benar nggak dari market bebas atau dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan itu kan harusnya bisa dicium. Harusnya bisa, mereka mestinya bisa. Tapi kenapa ini kemudian tidak dilakukan dan tidak diperbaiki, dieksekusi? Gitu. Ataukah mungkin oknum ataupun pejabat di otoritas kita di BI atau OJK ini memang terpengaruh ataupun masih takut dengan ada semacam kekuatan mafia pemain saham nih kira-kira? Saya tidak mungkin iya mungkin tidak ya karena evidennya kan harus ada evidennya kan gitu ya. Tapi yang pasti begini, kesulitan melakukan yang selama ini kemudian jadi tidak efektif adalah masalah enforcement. Karena tata kelola ya kemudian enforcement dan transparansi itu menjadi penting. Ketiga indikator ini yang nggak terjadi gitu. Bayangkan kalau ini tidak terjadi, berarti para pelaku ini memanfaatkan situasi itu. Kalau kemudian apakah misalnya ya oknum ya katakan di lembaga otoritas ini ya mempunyai otoritas ini, dia juga menjadi tanda kutip player. Bagian dari itu. Bisa bagian itu. Yang mungkin saja terjadi, mungkin saja ada, mungkin saja tidak. Tapi yang pasti kalau ada itu kan moral hazard. Yang kemudian market
menjadi trust-nya menjadi turun. Ya, apalagi misalnya sisi lain dia harus independen, tapi sisi lain dia misalnya meskipun tidak terlibat, tapi katakanlah punya ada hubungan misalnya. Market ini kan siapa yang bisa mengendalikan market? Atau mungkin di belakang layar beliau menginformasikan bocoran-bocoran. Bisa jadi, ya sangat mungkin. Ya, siapa yang bisa mengontrol itu? Tetapi yang paling penting adalah bagaimana otorita, ya, yang memiliki otoritas di sistem keuangan ini. Law enforcement ini yang menjadi penting dan menjaga keajian tata kelola ini. Ini yang nggak terjadi. Apakah karena tadi katakanlah banyak variabel, banyak indikator yang sudah sulit untuk diperbaiki. Nah ini saya kira menjadi kendala paling besar gitu. Contoh misalnya bagaimana memperbaiki emiten ya. Yang notabene kan free float-nya harus dinaikkan ya. Yang tadinya kan 8 kemudian turun ya. Harusnya 15 minimum gitu. Ini kan nggak jalan nih. Harusnya kan didorong itu. Indikator apa ya? Kepercayaan. Market kalau di pasar uang kan memang kepercayaan dan likuiditas kan gitu. Nah, ini yang kemudian sangat rigid gitu ya. Para pengambil kebijakan tidak otomatis memperbaiki ini. Ya. Nah, makanya kemudian wajar kalau kemudian pemerintah selalu reminder ya, katakanlah Pak Purbaya, karena dia orang market mungkin tahu gitu ya, kan selalu mengingatkan kan. Makanya gitu ya. ditahan juga insentifnya ini. Betul. Kalau tidak dibereskan dulu. Betul. Karena tahu persis kan gitu. Meskipun itu bukan ranahnya Menteri Keuangan, tapi kan mungkin karena dia tahu ya secara pribadi, tapi tupoksinya kan nggak di situ kalau tupoksinya. Nah, tapi dia reminder supaya likuiditas karena market itu kan masalah likuiditas. Ya, selain dari performa dari kinerja dan juga tata kelola kelembagaan dari otorita itu. Nah, ini Pak Rizal kira-kira melihat dengan mundurnya ya mungkin Direktur Utama BI, tapi yang agak kaget kita itu karena OJK ini pejabat petingginya itu empat-empatnya menguntungkan diri sekaligus. Ini apakah ini sesuatu yang lazim merupakan tanggung jawab moral atau ada tekanan yang sangat luar biasa ini kira-kira? Sepanjang sejarah ya Indonesia ya baru kali ini ada munduran di bareng-bareng gitu ya, dari Bursa Efek maupun dari OJK gitu. Kekuatan apa yang kemudian mereka mundur gitu? Kalau saya lihat ya, mungkin itu bentuk tanggung jawab mereka. Tanggung jawab moral. Kalau pejabat kita semua seperti ini mah luar biasa nih. Itu. Kayak di Jepang. Tapi kan selama ini nggak ada yang seperti itu. Dan ini memang mestinya menjadi inspiratif gitu ya bagi pejabat yang lain gitu loh. Dan saya masih memandang bahwa ini menjaga kredibilitas mereka sendiri secara pribadi dan independensi mereka. Dan ini bentuk tanggung jawab mereka atas kegagalan menjaga market. Ya. Kalau misalnya ada tekanan, ya saya tidak punya evidence untuk itu ya. Tetapi kalau saya lihat ya, kalau dari statementnya pada saat mereka mengumumkan, itu bentuk tanggung jawab mereka terhadap tupoksi yang diamanahkan ke mereka. Ya, gitu. Meskipun ada isu-isu ya, barangkali belum tentu benar. Bahwasanya ada tekanan yang sangat keras dengan satu ancaman supaya mereka mengundurkan diri itu ya. Memang masih isu lah. Masih isu ya. Karena evidence-nya nggak ada, Pak. Saya belum dapat. Tapi gitu artinya terjadinya pengunduran diri empat sekaligus ini memang di luar yang lazim terjadi, bahkan tidak pernah terjadi. Dan itu di luar ekspektasi. Ya, saya pikir ketika longsor ya saham kita, saya pikir mereka siap menahodai gitu, membuktikan bagaimana kekompakan mereka. Tapi ternyata malah. Tapi biasanya kan minimal satu dulu aja mundur, mungkin ya Dewan Komisioner yang langsung saja, yang lainnya masih tetap bertahan untuk bekerja keras mempertahankan, harusnya begitu. Dan dengan empatnya undurkan diri kan menjadi satu resiko besar juga karena belum ada pejabat yang menggantikan. Betul, itu yang disayangkan memang. Karena ini akan mendorong country risk premium kan, ya. Jadi dan ini sangat berbahaya untuk kredibilitas market yang kemudian berkaitan dengan menjaga capital outflow. Itu yang kita
jangan terjadi. Ketika bareng-bareng, ini ada persepsi market yang melihat bahwa tata kelola ya bisa terjadi kekosongan seperti begitu kan. Betul. Tapi memang cepat pemerintah kemudian menunjuk PLT. Ya PLT ya, pasti kan namanya PLT. PLT ya. Ibu Frederick Widyasari Dewi. Betul. Yang itu ternyata kalau kita lihat market ya tidak begitu berpengaruh ya, sampai sekarang kan turun terus gitu. Artinya market masih belum rebound atau market masih belum melihat positif dari apa yang dilakukan pemerintah. Betul. Meskipun itu sebenarnya sudah upaya pemerintah yang betul, dia harus mencari calon atau mencari PLT gitu ya, dan itu harus independen, kemudian menguasai teknokratik teknis ya, dan kemudian semua berbasis pada independensi gitu ya, dan profesional. Nah, meskipun itu dari profesional, tapi ya tadi karena market sudah terlanjur gitu ya untuk menahan investasi mereka, ya sampai sekarang turun nih. Kemarin sempat naik, turun lagi nih sekarang. Ya, karena pansel kan juga harus butuh waktu 2 minggu lagi untuk memprediksi nanti siapa definitif. Betul, karena pasar memang sedang menunggu definitif itu. Dan tentunya juga ini kan kita ada isu-isu ini. Nanti kemungkinannya Dewan Komisioner OJK ataupun mungkin Direktur Utama BEI-nya ini dari unsur katanya profesionalisme, tapi dari partai ini gimana? Kira-kira gini. Ini presiden menurut saya istilahnya akan terjadi kepercayaan market semakin turun. Ya. Dan ini perlu dipikirkan ya kalau pengambil kebijakan ya berkaitan. Ini adalah market yang berbeda. Meskipun alasan mereka, meskipun oke ini anggota partai, tapi dia adalah profesional di bidangnya. Tapi tentunya tidak bisa menghilangkan konflik of interest tadi ya. Mungkin ya dalam konteks dia profesional ya, tapi market siapa yang bisa menjamin bahwa orang ini punya keterkaitan dengan konflik of interest dari partainya atau terhadap pemerintah itu sendiri. Karena market ini harus dijaga independensi. Meskipun nanti undurkan diri dulu baru menjabat misalnya. Nggak bisa, market itu harus dari independensi, basis meritokrasi, kemudian juga punya kapabilitas di teknis, ya termasuk teknokrasi, pengambilan kebijakan-kebijakannya juga betul-betul mereka harus kolektif kolegial, baru market tuh akan percaya gitu. Kalau sekarang misalnya ya dari partai, saya mau prediksi ini malah tambah berat. Tambah runyam lagi. Tambah berat. Kalau begitu sampai itu terjadi mungkin peringkat kita itu ya benar-benar turun kasta ini bahaya. Itu yang tidak kita harapkan. Makanya pemerintah kalau misalnya betul-betul dari partai, dia misalnya pimpinan partai gitu ya, atau DPP partai, meskipun profesional di bidangnya, mungkin perlu berpikir ulang gitu. Alangkah lebih baik pilih dari para praktisi atau dari akademisi yang notabene paham praksisnya. Itu saya kira menjadi penting. Toh mereka pemain yang memang profesional di sektor itu gitu, yang selama ini di OJK atau di BEI. Nah, ini tentang kasta yang dari emerging market turun menjadi frontier market. Nah, ini supaya para pemirsa Asset On juga tahu ya, paham apa sih bedanya emerging market dengan frontier market? Ya, kalau bicara emerging market, pasar di mana ya market itu ya dia sudah punya transaksi yang masuk ke indikator-indikator global ya, yang kemudian dia sama. Tapi kalau kemudian frontier itu justru malah kita punya keterbatasan di dalam transaksi, terutama di transaksi-transaksi yang indeks-indeks yang global. Dan ini tentu akan punya keterbatasan pada saat investor atraktif ke negara, masuk gitu. Dan kedua, market juga menjadi terbatas gitu ya, terutama di produk-produk keuangan, terutama di basis globalnya. Nah, sehingga justru kita harus masuk tetap di emerging supaya apa?
likuiditas, kemudian juga standar-standar yang basisnya pada global standar, kita sudah selevel. Kan kita juga di emerging market itu selevel dengan China, betul, dengan India, betul. Jangan sampai kita turun ke peringkat seperti Bangladesh atau Timur Timur gitu kan kok kesan artinya marketnya menjadi lebih sempit kan gitu. Dan juga yang dikhawatirkan adalah capital outflow kita langsung akan terbang ini. Itu yang kemudian dikhawatirkan dengan lambatnya pemilihan ya definitif ya pimpinan B maupun OJK ini, apalagi memilih orangnya yang tidak dipercaya market, itu yang dikhawatirkan berpotensi ke country premium risk itu. Ya tadi kalau sempat turun ke frontier kan kalau nggak salah ada yang memprediksi capital market kita akan hilang atau terbang itu sekitar mungkin bisa sampai 80 miliar US dollar. Betul. Ya atau sambungan dengan 1.300 triliun. 1.300 triliun. Ini luar biasa sekali kalau sampai itu terjadi, wah ini Indonesia bisa gawat ini. Iya, artinya kalau misalnya terjadi seperti itu, transmisinya yang dikhawatirkan itu lewat perbankan dan investor kemudian merembet ke investor sektor real. Kalau sudah masuk ke sektor real, bisa terjadi pertumbuhan ekonomi yang tambah tertekan, itu yang tidak diharapkan, betul. Jadi itu lebih berat lagi kalau sistemik tuh, ya. Makanya sektor keuangan harus dijaga di sektor keuangan saja, jangan bertransmisi ke sektor real melalui perbankan. Memang instrumennya kan lewat perbankan. Ya, ini juga memang yang dikhawatirkan kalau seandainya saham kita tidak bisa dipercaya lagi, kan sekarang banyak saham-saham yang direpo, mungkin dijam-jamin ke bank atau apa. Betul. Nah ini kan bank menjadi masalah juga, sampai ini macet, bank juga harus bayar kan? harus bayar. Gimana ini? Betul, karena selama ini saham itu menjadi jaminan untuk diperbankan. Kalau kemudian ini bermasalah, ya bank nanti yang nggak bisa, ya rugi lah katakanlah begitu. Dan tentu kalau bicara perbankan, maka kepercayaan market, apalagi investor, tidak hanya di portofolio katakanlah begitu ya, tapi di sektor real, ini yang kemudian itu yang dikhawatirkan. Ya betul, karena ke bank akan menjadi lebih hati-hati dan juga menyalurkan kepada para debitur-debitur yang membutuhkan itu sudah pasti lebih ketat. Betul. Dan juga kan likuiditas banknya terganggu. Betul. Dan kedua, pasti perbankan itu akan memberikan bunga lebih tinggi. Iya. Kalau memberikan lebih tinggi, ya gimana ya? Ya, sektor realnya jadi terhambat. Betul. Itu yang dikhawatirkan. Nah, sehingga ini harus dijaga memang di level emerging. Supaya apa? Tadi likuiditasnya cepat ya, kemudian standar-standar indeks-indeksnya ya, bahkan capital outflow juga bisa tertahan. Artinya kolamnya ya kalau besar, kalau emerging itu kan besar, sehingga mainnya kita bebas kemana-mana nih. Kalau mengecil, ya kita jadi market kecil, yang kemudian banyak keterbatasan untuk masuk ke emerging, leveling lagi, gitu. Susah lagi. Dan marketnya berbeda, levelnya berbeda. Ya karena asing kan tahunya dari membaca laporan itu. Betul. Kan, terutama laporan MSCI ini kan sangat penting sekali. Betul. Begitu MSCI bilang ini jelek, langsung. Betul. Akhirnya hold mereka kan, trading hold. Gitu. Apalagi kalau tidak salah memang trading di sana itu kan sistemnya udah sistem dengan program robotik. Begitu dibaca datanya jelek, udah otomatis langsung tanpa pertimbangan apapun udah langsung mereka akan sell semua itu. Betul. Dan itu terbukti kan kemarin. IHSG langsung terjun bebas gitu. Dan sampai sekarang turun lagi nih. Ya kemarin sempat naik hijau kan. Ya karena ini market yang tadi seperti Pak Reza bilang yang masih khawatir nih. Betul. Kemana nih arahnya nih, siapa yang menjadi pemegang kuncinya nanti. Karena memang intinya dari sektor uang itu kan masalah trust, masalah tata kelola, ya, dan masalah tata kelola institusi. Sebenarnya itu. Kalau misalnya governance ini bagus, maka enforcement juga menjadi penting. Jadi kalau kemudian enforcement diperbaiki, governance diperbaiki, transparansi juga menjadi triggernya, lama-lama saya yakin ya, atau menduga begitu, bahkan memprediksi ke depan,
market akan pelan namun pasti akan kuat lagi gitu ya. Bahkan pasar akan menguat lagi ya, kepercayaan. Nah, dengan kemarin suatu indeks harga saham gabungan kita jatuh anjlok sampai sekitar 8%, kan Danantara masuk. Banyak memborong saham-saham, tapi yang alasan Danantara adalah saham-saham yang likuiditasnya bagus, yang lebih aman lah ya. Tapi kira-kira ini memang untuk supaya membantu mengangkat kembali saham kita, atau ini memang suatu kesempatan nih bisa memeruk dari bawah ini, mengambil keuntungan nanti lebih besar pas naik ini. Ya Danantara kan SWF ya, orientasi pasti di bisnis, ya margin. Ya tentu ini kesempatan juga kan peluang. Ya. Bagi yang punya modal besar. Bagi punya modal besar kan gitu. Tapi ingat, market juga tetap melihat Danantara ini tentu menjadi perhatian penting ya. Apalagi misalnya market itu katakanlah karena Danantara erat kaitan ya dengan mungkin dalam konteks short term is okay gitu ya. Tapi long term enggak. Rasanya sih menurut saya harus agak hati-hati juga gitu ya. Jangan sampai begini di tengah jalan distrust. Mungkin pada saat masuk Danantara aman nih market nih. Tapi tiba-tiba kambuh lagi. Jadi seyogianya perbaikan yang sifatnya struktural itu menjadi penting. Apa ya tata kelola? Tadi tata kelola itu tetap independensi lagi gitu ya, enforcement, kemudian juga profesional, egaliter di market itu bersaing gitu. Kalau Danantara masuk, ya tentu mungkin dalam konteks ya sah-sah saja gitu ya. Tapi market kan siapa yang bisa menahan persepsi market gitu, kepercayaan market itu kan otomatis gitu kalau market itu. Tapi memang Danantara kalau secara bisnis ya, mungkin kita melihat secara bisnisnya. Kalau diborong itu adalah memang saham-saham yang masih punya likuiditas bagus, karena itu potensi keuntungan lebih besar karena fundamental kita sebenarnya kan nggak ada masalah ini. Betul. Yang masalah ini kan karena ada terjadi panic selling. Betul. Akibat rilis berita sentimen negatif dari MSCI saja. Betul. Ya kalau dari bisnis, ya tadi saya sampaikan, yang pasti ya boleh saja kan, sah-sah saja masuk situ. Tapi jangan sampai kemudian ada kesan di publik bahwa sektor keuangan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar gitu, Danantara, apalagi kan Danantara katakanlah sebagai agen pembangunan, SWF yang notabene untuk mendrive pembangunan nasional gitu ya. Apa iya gitu loh. Padahal kan marketnya nggak beda gitu Pak. Nah, dan ini yang mesti hati-hati. Sah-sah untuk mengamankan saat ini ya supaya kepercayaan naik. Tapi di suatu saat Danantara juga harus berani melepas agar tadi free float-nya juga menjadi stabil, kemudian kompetitif gitu. Di market ya, marketnya betul. Sampai situ ya itu bagus. Ya, kita mengharapkan semua ke depannya bisa cepat bagus dan Danantara bisa sebagai penolong dia short-term, tapi nantinya juga di marketnya bisa lebih bagus. Betul. Setelah terpilih yang definitif itu. Kita kasihkan aja yang definitif nanti. Danantara mungkin bisa di sektor yang memang selama ini menjadi concern-nya Danantara. Gitu. Satu lagi nih, kan kita lihat di sosmed nih banyak sekali influencer ya, yang seolah notabene ini wah hebat sekali, anak muda umur sudah belum 20 tahun atau 20 sekian tahun sudah menjadi kaya raya dari cuman berapa puluh juta di miliaran sampai triliunan, menjual, artinya janji-janji yang terlihat seperti mewah. Ini juga banyak orang terjebak di sana. Yang ikut main sekarang banyak yang ambles. Betul. Dan juga nggak ada ketahanan lagi untuk rebound atau untuk beli lagi dari bawah, itu sudah habis gitu. Jadi kira-kira ini mengenai fenomena pom-pom saham ini, jadi gimana ini? Harusnya ada dibuat pemerintah semacam aturan nih? Iya memang harus ada aturan. Kalau di beberapa negara orang mau masuk pasar keuangan itu dilatih, ada pendidikannya ya, kemudian juga tahu resiko-resikonya, dan itu formil dalam konteks legal ya, dan itu menjadi mitranya di
otoritas gitu. Ya kalau di kita kan nggak ada itu. Orang ketika main di YouTube, di mana kan belajar sendiri, otodidak. Nah seharusnya dijaga supaya apa? Tidak cepat crash kan. Ya, apalagi influencer ini banyak yang cuma menjadikan manisnya. Nah betul. Tidak menceritakan resikonya. Betul. Ini kan sebenarnya ada kebohongan publik nih yang menurut nah ini harus, kalau menurut saya harus diatur ini. Bukan hanya atur, harusnya ini ada unsur pidana juga nih kalau menurut saya. Ya saya kira memang enforcement ya. Lagi-lagi kalau sekarang belum ada aturannya, ya harus ditata aturannya gitu. Karena ini kan membahayakan kepada publik atau emiten-emiten baru yang kemudian setelah itu kapok nggak mau lagi. Hanya pasar keuangan kan terbatas kan, pemainnya itu aja. Harusnya kan terus terbuka kan, luas gitu. Bahkan Gen Z katakanlah ya, Gen Y yang notabene mereka punya karakter melek teknologi gitu ya, dan itu kan prospek gitu di pasar uang. Tapi lagi-lagi tadi mereka itu harus terdidik masuk pasar uang ini. Jangan asal masuk, dan ini membahayakan jangka panjang ya. Nanti orang nggak ada yang tertarik lagi di pasar uang. Maka oleh karena itu tata kelola menjadi penting gitu. Bahkan ya otoritas ya jasa keuangan ini juga punya peran nanti ya. Siapa misalnya ya, apakah di OJK sendiri yang langsung ya, atau di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia sendiri kemudian membuat program-program itu ya, ya macam-macam ya. Cara Tadi memang penting itu masalah influencer itu ya, harusnya dibagi. Kan influencer memang banyak pengamat yang memberikan edukasi benar banyak, yang memberikan edukasi tentang membaca saham, fundamental, technical. Memang banyak yang bagus. Tapi yang tentang yang tadi banyak mungkin dalam tanda kutip ada kebohongan publiknya karena menjanjikan yang manis saja. Betul. Tidak memperlihatkan resikonya sehingga tidak balance ya. Betul. Dan itu juga apalagi belajarnya masuknya mesti pakai bayar anggota segala macam. Nah ini yang tentunya pemerintah kita harus mengatur ini ke depan. Ataupun termasuk kepolisian harus bergerak ini. Betul. Dan saya kira ini saatnya memperbaiki ini semua. Karena banyak para emiten gitu ya masuk di pasar itu yang tadi otodidak, tidak tahu, ya udah nyoba-nyoba, bisa ternyata pakai teknologi AI, pakai macam-macam kan gitu kan. Tapi itu nggak fundamental. Ketika crash macam itu mungkin bisa ngutang, bisa bermasalah lagi dan lain-lain. Justru ini harus tadi saya kira harus ada standarnya. Orang mau masuk ke sana harus setidaknya ada standarnya. Diberikan pengetahuan yang cukup, resiko-resikonya gitu. Karena ya orang mau masuk di pas sektorial kan juga gitu Pak. Kita mau membuat usaha kan ngurus dulu siupnya, ngurus dulu macam, dilatih dulu, atau kita misalnya magang dulu dan lain-lain. Nah sektor keuangan juga mungkin perlu juga ditata ke depan agar pasar keuangan itu tidak hanya prudent ya, tapi juga proper gitu. Ke depan itu semakin besar dengan pelaku-pelakunya yang semakin profesional, independen ya. Kemudian juga sangat paham betul gitu ya dengan keuangan, dan ini akan saling mengingatkan ke para governance actor-nya gitu. Jangan-jangan selama ini tidak ada yang ngingetin. Ya sudah, ini kesempatan nih gitu ya. Dan ini kan tentu bagi pasar tiba-tiba akan ambruk kan, dan itu kan membahayakan sektor keuangan. Dan banyak Gen Z yang udah ambruk nih. Ya, itu dia Pak, betul. Ya, makanya para influencer ini betul-betul mereka yang punya kapasitas ya, kemudian kredibilitas, yang itu independen, tidak ada kaitan dengan pemerintah atau juga lembaga ini sendiri, yang notabene. Tapi ya publik menguji bahwa dia juga punya kapasitas di situ. Harusnya nanti akan dibuat aturan lah ya, harus ada sertifikasi atau apa. Karena kalau semua orang boleh berbicara, menunjukkan kemewahan dan mendapatkan keuntungan gitu banyak dengan mudah, itu kan menjanjikan, artinya suatu mimpi yang berisiko tapi nggak disampaikan risikonya. Nah itu memang banyak sukses tadinya dari 50 juta atau mungkin dari 20 juta tiba-tiba milioner ya, ratusan miliar. Kan gampang sekali gitu. Padahal mungkin berdarah-darah juga di situ. Nah, hal gitu kan jarang diomongkan tuh, Pak. Demikian juga kalau kita masuk ke market, katakan di pasar real, sektorial juga kan begitu, Pak. Tiba-tiba orang sukses punya uang segini, usaha ini, usaha itu gitu.
tapi nggak dijelaskan gitu ya Perjalanan proses ini. Saya kira perlu ada lesson learn. Saya kira mungkin nanti pemerintah juga ada lesson learn yang mereka yang main di market gitu ya, dan ini betul-betul paham betul gitu ya. Karena ada yang sertifikasi lah minimal. Kalau nggak ada sertifikasi nggak boleh asal ngomong. Ada yang masih muda luar biasa itu. Nah, ada yang 19 tahun 20 tahun merasa begitu, tapi itu menjanjikan mimpi-mimpi saja. Betul. Dan itu kan bahaya. Bahaya. Ini kasus-kasus saja orang-orang yang memang dia sangat paham dengan pasar gitu. Apalagi memang sejak 2025 ini kan pemain saham di market kita itu Gen Z ini naik loh, sampai totalnya mungkin 30% nih pemainnya. Makanya resikonya juga besar nih. Kasihan juga mereka. Artinya market kan akan kehilangan share kan, dan itu kan berbahaya untuk sustainability market kan ke depan. Ya kalau mereka udah kapok, trauma, nggak berani main lagi kan ke depannya bahaya. Ya nggak mau mereka pasti Pak, apalagi Gen Z. Dan ini kan nanti tentu akan jadi masalah bagi sektor keuangan itu sendiri, Pak. Nah, ini kan kita kembali ke Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya kan mengatakan IHSG kita akan to the moon. Wah, ini kan tapi tahun 2035 katanya sampai ke situ. Nah, ini kan sesuatu yang baru disampaikan soalnya fundamental yang kuat, punya sesuatu yang bisa mendukung untuk supaya bisa naik. Tapi ternyata ini ambles dan jatuh terjun bebas di awal 2026. Ini kira-kira kemungkinan fly to the moon ini masih kecapai nggak nih? Ya, kalau melihat ini memang tantangan besar, Pak. Ya, dan memang gini ya, saya itu melihat Menteri Keuangan itu sering kali ya, meskipun dia orang market, mestinya statementnya itu menjaga kredibilitas fiskal. Ya, dan akan sangat relevan kalau tugas-tugas ini ada di ranah sektor otoritas moneter atau juga keuangan, katakanlah ya, OJK. Nah, terlepas dari itu ya, saya kalau kemudian nanti akan naik kan, kalau bicara ini akan naik terus gitu ya, dan tidak turun-turun kan gitu ya. Saya kira Pak Purbaya mungkin lupa gitu ya, fondasi market itu karena apa gitu. Karena kredibilitas sebenarnya, Pak. Karena governance tadi. Kalau kemudian apakah di awal ini memungkinkan kemudian di tahun 2035? Ya mungkin aja 2035, Pak. Ya, tapi kalau lihat situasi, tahun ya. Betul. Tapi kalau kemudian di tahun ini, apalagi punya target 6% di tahun ini kan challenging, Pak. Sisi lain di sektor keuangan, sektor realnya juga harus naik, tapi sektor keuangan juga naik. Ya itu sih oke saja gitu ya. Tapi realistisnya dengan situasi seperti ini sangat berat tantangannya. Apalagi misalnya pilihan-pilihan pengganti pimpinan nanti di OJK maupun BI ini yang tidak memenuhi persyaratan maunya market gitu. Jadi harapan dari Pak Purbaya itu saya kira sulit dengan situasi seperti ini. Apalagi katakan meskipun sektor keuangan pelan-pelan namun pasti indeks harga saham gabungannya naik gitu ya. Tapi kalau kemudian indikator-indikatornya tidak diperbaiki, terutama faktor-faktor tadi yang mempengaruhi market, itu sangat berat, Pak. Apalagi sebenarnya saya ada mungkin isu bocoran, tapi kita harapkan tidak terjadi. 2030 itu malah akan lebih berat lagi ekonomi dunia ini. Iya, karena memang prediksinya akan landai, Pak. Sekarang saja tahun ini ya prediksi menurut World Bank tetap dia akan ini, Pak. Secara global pertumbuhan ekonomi kita melandai, ya, moderat, bahkan cenderung melandai. Di Indonesia pun menurut IMF ya pertumbuhan ekonomi kita itu kemungkinan di angka 5,1-an lah gitu, paling banter. Nah, indeks 2026 5,0% ya. Jadi karena banyak faktor yang dipertimbangkan lah, eksternal maupun internal. Nah, kalau misalnya 2030 gitu ya, ingin kemudian fly the moon gitu ya, saham kita rasanya gini ya, sektor keuangan mungkin bisa gitu ya,
short term, tapi long termnya belum tentu. Ya, apalagi tadi faktor-faktor yang menentukan sektor keuangannya masih sangat lemah gitu. Ditunjang oleh sektor real yang itu justru menjaga kredibilitas dari market. Saya kira kalau kemudian target likuiditas, pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan keuangan gitu sekalipun optimis iya, tapi harus realistis kepada kenyataan sekarang. Ya, karena realitasnya situasi sekarang kita menghadapi kepercayaan market yang jatuh gitu. Yeah. Itu yang penting. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan ini dengan memperbaiki kredibilitas dari governance-nya ya. Kemudian juga enforcement-nya saya kira menjadi penting. Jadi bagaimana menegakkan aturan main. Karena selama ini rasanya penegakan hukum di sektor keuangan ya agak lemah, masih lemah. Dan ini menjadi trigger paling penting pada saat nanti OJK terpilih pimpinannya yang definitif. Nah ini IHSG ini kan memang pemainnya ini kan dunia ini kan banyak ya, dananya sampai ribuan triliun dolar nih, malah bukan rupiah lagi yang bermain di passive fund ini. Ya. Nah kira-kira dengan jatuhnya IHSG itu pengaruh nggak ke FDI, Foreign Direct Investment di sektor real kita? Saya kira punya peluang ke situ. Kalau tidak memperbaiki segera. Karena gini, FDI ini erat kaitan dengan investasi tidak hanya untuk sektor keuangan, tapi kan untuk sektor real. FDI mayoritas biasanya di sektor real. Kalau marketnya ya sebagai penjamin di perbankan yang tadi berat untuk likuiditas, kemudian perbankan juga malah merasa jadi tambah berat. Bahkan tadi suku bunga juga kemungkinan akan tinggi. Aksesibilitas investor dalam negeri juga sulit. Ya pasti mandek, Pak. Lama-lama investor yang mending keluar, Pak. Ya, ke negara lain gitu. Betul, ke negara lain. Ya, dan ini sudah mulai nih. Tahun ini dengan situasi ini, investor pasti wait and see, Pak. Mereka nggak berani merealisasikan investasinya, apalagi diiringi market di kita di Indonesia sedang turun. Ditambah lagi dengan mungkin kepastian hukum kita, regulasi kita yang masih belum stabil, masih diragukan oleh investor. Persis, gitu ya. Itu yang justru menurut saya ya aturan main ya. Kemudian kebijakan yang nggak boleh berubah-ubah. Iya, termasuk birokrasi dan juga gangguan-gangguan dari ya ibaratnya dalam tanda kutip preman-preman. Ini menjadi masalah serius ini. Betul. Termasuk saya kira memang kepercayaan sektor keuangan ini menjadi titik penting ya di awal ini. Kalau kemudian sektor keuangan tumbuh, kemudian juga sesuai dengan katakanlah saran dari MSCI ya, bahwa kemudian market juga kuat ya dengan perbaikan tata kelola, enforcement, transparansi, kredibilitas gitu ya dari para otoritasnya, maka saya kira saya yakin investor ini tidak akan menahan ya, dan bahkan volatilitas ya mereka juga pelan-pelan akan flat lagi, yang kemudian market akan tumbuh. Kan sekarang sedang volatil, Pak. Ya market juga nahan, investor juga wait and see ya. Dan ini justru berbahaya terhadap capaian target-target pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bayangkan target pertumbuhan ekonomi kita di 2026 ini 5,4%, Pak. Padahal target Presiden Prabowo kan sampai nanti 2029 8%. Kan Pak Purbaya tahun ini di atas APBN 6%, kan gitu. Ya kalau kemudian trust marketnya yang kemudian mempengaruhi terhadap FDI dan sektor real sebagai driving dari nilai tambah ya terhambat, ya berat. Ya, berat. Makanya perbaiki ini nih ya segera gitu. Ya oke, sudah ada pimpinan terpilih untuk sementara, tapi kan nggak cukup. Ya PLT kan belum
masih definitif ya. Betul. Dan juga tadi itu kan market akan melihat siapa orangnya. Betul. Kita harapkan mudah-mudahan nanti akan terpilih yang betul-betul ada yang mendapatkan trust yang tinggi dari market. Betul. Lokal ataupun dari internasional. Betul, internasional. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi yang terakhir mungkin karena waktunya terbatas tentang abstain file yang bocor nih. Ini tapi ada kaitan kalau itu kan tentang banyak hal-hal negatif yang kita tidak singgung, tapi ini berkaitan dengan masalah awal terbentuknya kripto, masalah segala macam. Tapi yang menariknya adalah banyak ternyata selain Trump yang terlibat salah satunya, Indonesia juga diisukan terlibat pengusaha besar kita dan juga mantan menteri kita ini. Kira-kira gimana menurut Pak Rizal ini? Nah, ini yang mesti kita klarifikasi ke mereka ya. Saya memang mendengar gitu ya isu ini. Bahkan Presiden Trump sendiri kan ditanya itu oleh Senatnya ya. Dan dia memang nggak mengaku ya. Kasih tidak mau ngaku. Tapi bukti-bukti foto dan sebagainya kan banyak foto juga. dan sebagainya ya. Tetapi yang pasti dampaknya ya terhadap stabilitas ya, terutama trust terhadap leaders ya, leadership ini juga menjadi penting. Apalagi misalnya gini, Trump ini serotan dunia nih sekarang, ditambah ada file ini ya, yang kemudian tentu bagi sebuah negara melihat ini ya, Amerika pun sangat sensitif ya, bahkan partai oposisinya pun sangat keras menentang ini. Nah, kemudian Indonesia misalnya ya, ada yang masuk di situ. Kalau misalnya dia tidak terkait ya dengan market atau dengan tata kelola pemerintahan, mungkin fine aja gitu ya. Tapi persepsi publik terhadap orangnya itu yang kemudian menjadi saya kira ya, publik Indonesia tahu sendiri Pak, netizennya, publiknya begitu ya. Dan pasti akan sangat negatif gitu. Tapi kalau kemudian ada pimpinan gitu atau misalnya level menteri gitu ya yang aktif, nah itu yang lebih yang berbahaya terhadap trust kepemimpinan. Ya, dalam konteks ya situasi sekarang misalnya negara kita masuk ke Board of Peace saja itu luar biasa diskursusnya ya di pembicaraan publik. Apalagi gitu. tentang iurannya ini. Nah, termasuk iurannya ini ya. Bahkan banyak para praktisi ya, mantan pejabat di Kementerian Luar Negeri pun kan merespon itu. Pak Dino Patijalal katakanlah kan. Bahkan ada rekomendasi saya kira yang harus didengar juga nih oleh pemerintah gitu. Betul, menjadi pertimbangan begitu ya di dalam mengambil keputusan ini. Jadi kalau kemudian terkait dengan file-file yang kemudian sekarang lagi ramai gitu ya. Saya kira kalau Indonesia tidak secara langsung ya terlibat, apalagi nomor satunya katakanlah begitu, nomor duanya atau kemudian pembantu-pembantunya, menterinya, ya, maka rasanya sih kita harus hati-hati dengan itu. Tapi memang harus dipilah-pilah kan, abstain file ini kan ada yang memang orang menyoroti sekarang itu masalah pelecehan, kelainan seksual segala macam. Tapi kan mungkin juga beliau itu menjadi salah satu faktor yang pada saat negosiasi awal-awal kripto dibentuk ini, makanya disebutlah ada mantan menteri keuangan kita yang ikut dalam pembicaraan itu, yang belum tentu hal yang negatif tadi, mungkin ini tentunya bidang yang berbeda. Dalam konteks ekonomi katakanlah begitu ya, maka tentu ini pasti akan mempunyai ya pengaruh, tidak punya pengaruh besar ya terhadap ekonomi, tapi setidaknya apalagi misalnya menteri ini berkaitan erat dengan moneter gitu atau juga terkait dengan keuangan ya global maupun domestik, mungkin ini akan berpengaruh dalam melihat ini ya, terutama katakanlah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari komunitas ini kan gini. Karena memang komunitas ini kan komunitas global gitu ya, dan hampir banyak pemimpin-pemimpin dunia, kecuali ada beberapa pemimpin dunia yang tidak ada lah gitulah di list foto ini. Nah, tetapi tentu kebenarannya kan kita tunggu nih. Ya, karena sekarang kan bisa pakai teknologi gitu ya. Saya masih karena informasinya tidak terlalu banyak begitu ya. Tapi setidaknya memang harus hati-hati dengan gelinding dampak dari
kasus ini gitu. Jadi pemerintah saya kira harus meresponnya juga sangat hati-hati begitu ya dengan kasus ini, karena ini akan menjadi presiden, apalagi misalnya ada menteri atau mantan menteri lah begitu ya yang pernah menjabat, yang ini kemudian nanti akan kemana-mana gitu ya, karena market ini nggak bisa dikendalikan nih masalahnya ya, persepsi market kan nggak bisa, tapi ini harus betul-betul dikelola gitu ya, informasi ini dengan sebaik-baiknya, tidak berpengaruh terhadap krisis keuangan kita gitu ya, atau sektor keuangan kita, dan juga tentu terkait dengan program-program strategis nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu sih kalau saya sih. Ya. Tapi yang saya kira juga Epstein ini orangnya juga agak aneh. Kenapa sih didokumentasikan segala macam hal yang tidak benar dan segala macam itu ya? Konon katanya itu buat katut truk. Buat nekan lagi pelakunya ya. Betul, karena konon ya, saya ini baca di beberapa artikel itu konon untuk menjadi kartu truf dalam mengendalikan kebijakan global gitu. Nah, ini yang luar biasa, sampai juga adiknya Raja Charles juga dipecat gara-gara itu juga. Ya gitu lah kira-kira ya. Cuma kebenaran itu ya nanti kita sambil ini ya, karena ini kan file yang baru ya, baru muncul, kemudian publik juga begitu saya baca di beberapa ini ya akun X gitu ya, dan ini memang sudah menjadi konsumsi global nih. Ya, dan setiap negara ini sedang menunggu respon masing-masing nih dengan situasi ini, dan siapa yang memainkan ini. Kalau di beberapa artikel kan memang oposisi ya, oposisinya partai di Amerika. Nah, tetapi tentu ya kita mesti meresponnya hati-hati gitu ya, dan karena ini isunya adalah isu global yang notabene apakah akan sangat berpengaruh terhadap market, ya tadi bagaimana pemerintah mengelola isu ini sehingga tidak meluas ke efeknya kemana-mana gitu sih. Pak Rija, mungkin ada tambahan lain apalagi yang mungkin perlu disampaikan kepada pemirsa SRO? Iya, yang pasti gini, berkaitan dengan isu penurunan atau longsornya IHSG gitu ya kemarin, tentu bukan dari angkanya yang turun yang harus kita cermati, tapi bagaimana otoritas di sini ya yang memiliki kewenangan di dalam menjaga kredibilitas dan stabilitas sistem keuangan kita, itu menjadi sorotan yang harus kita lihat gitu. Bagaimana yang selama ini ternyata begitu kroposnya ya pengelolaan sistem keuangan kita, maka tentu harus diperbaiki. Nah, governance-nya ya masuk ke struktur ya, sampai masuk ke struktur, yaitu tentu saja law enforcement. Jadi ditegakkan aturan mainnya. Siapa yang salah, ya maka dia harus kasih punishment. Dan peraturan harus diperbaiki sampai betul. Sehingga jelas gitu, siapa yang salah, siapa punya prestasi, ya semuanya kan harus ada ada balasannya lah kira-kira gitu ya. Apalagi ini menyangkut sistem keuangan nasional. Yang kedua, perbaiki tata kelola. Nah, tata kelola itu erat dengan orangnya. Orang itu bukan namanya atau ngetopnya, bukan, tapi orang yang meritokrasi, yang profesional, tidak punya kepentingan dalam konteks politik terutama, kan ini butuh independen, kuat di teknis dan paham praksis dan tahan terhadap intervensi itu. Berani lawan gitu ya. Betul. Bukan berani lawan tanpa, tapi yang menjaga kebenaran dia berani lawan intervensi dari dia tidak konsisten tertentu dengan tupoksi itu dan juga menjaga market. Itu yang harus dicari. Yang ketiga tentu yang paling penting adalah transparansi. Nah, itu yang diharapkan dari MCI transparansi juga. Jadi kalau transparansi ini kemudian tidak terbentuk, atau memang lambat, atau memang tidak terjadi, ya mungkin jangka pendek baik, tapi nanti kambuh lagi, karena kita di atas kertas bagus, tapi ternyata di dalamnya keropos. Itu jangan sampai terjadi. Justru sekarang perbaiki di dalam untuk membangun ya di atas kertasnya lebih baik dan memang real sesuai dengan market gitu. Itu sih yang penting sih.
Terima kasih Pak Rizal atas Sama-sama, Pak banyak Edi. pencerahannya. Sama-sama, Semoga Pak Edi. indeks harga saham gabungan kita bisa naik kembali. Amin, amin. Dan tentu ini akan menyelamatkan sistem keuangan kita. Sobat setia SRON, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Dr. M. Rizal Taufikur Rahman, MSI, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Semoga penjelasan beliau bisa memberikan edukasi dan pencerahan buat kita, dan juga yang paling penting adalah pemerintah dan para stakeholder berhasil untuk mengatasi permasalahan ini sehingga kedepannya kasta kita tidak diturunkan dari emerging market menjadi frontier market. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di SRON, Edi Sharing Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.